Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lagi kita akan bahas lagi salah satu video sejarah sih. Aduh, kita bahas sejarah terus ya. Kita bahas sejarah itu tentang salah satu putri yang sebenarnya putri Aceh sih, karena juga dia keturunan dari ayah, katanya tuh Sultan Aceh, tapi dia itu berdarah Tiongkok. Dia itu dijuluki namanya Putroneng ataupun Putri Neng ya. Putro itu sebutan putri dalam bahasa Aceh. Nah, jadi Putroneng ataupun Putri Neng ini memiliki nama asli Tiongkoknya itu adalah Xian Lian Qi. Itu ada tulisannya kalau salah baca. Nah, jadi dia punya cerita misteri dengan 99 suami yang meninggal secara misterius pada saat melakukan malam pertama. Nah, kenapa kok bisa sih 99 loh? Banyak banget itu. Nah, jadi mau tahu kisah selengkapnya? Langsung aja masuk. Nah, jadi ceritanya nih tentang Putroneng ataupun Putri Neng yang konon ini kabarnya memiliki 99 suami yang semuanya itu meninggal secara misterius pada saat melakukan malam pertama. Jadi temukannya meninggal itu saat keesokan harinya, dan itu benar-benar si Putroneng ini sendiri nggak mengetahui penyebabnya. Tapi si asat usut punya usut gitu, dikabarkan kalau si Putroneng ini memiliki ilmu sihir yang ditanam di alkitabnya sehingga bisa membuat ke-99 suaminya ini meninggal secara misterius. Namun yang uniknya itu lagi, semuanya itu meninggal dengan cara yang sama, dengan kondisi yang sama, kan? Jadi sama semua. Jadi kan itu menimbulkan sebuah pertanyaan, sedangkan si Putroneng ini sendiri nggak mengetahui penyebabnya apa. Jadi sebelum kita masuk ke permasalahan si Putroneng ini dengan para suaminya ini yang telah menikah banyak banget, nikahnya 99 guys, 100 tapi yang 100 selamat. Nah, jadi kita bahas dulu. Memang ayah dan juga kakeknya si Sultan, kakeknya si Putroneng merupakan Sultan Aceh, bukan Sultan TikTok ya, Sultan Aceh itu yang pernah memimpin kerajaan Aceh di zaman dahulu. Jadi memang dia berdarah Tiongkok ya. Jadi dia itu setelah kepemimpinan kerajaan Lamuri, pemimpin meninggal dunia ataupun ayah, sisilah dari pemimpin meninggal dunia, ia pun melanjutkan misi sang ayah untuk melawan serdadu musuh di Sumatera, ya kan. Jadi di usianya yang sangat belia itu si Putroneng ini memutuskan untuk menikah dengan Sultan Merah Johan. Jadi pada abad ke-16, jadi dulu dia menikah muda ya, pada itu suami pertamanya loh, Sultan Merah Johan. Nah, jadi setelah menikah dengan Sultan Merah Johan tersebut, kejadian naas menimpa suaminya itu, yang ditemukan meninggal dunia pun tewas dengan bibir membiru usai melakukan malam pertama dengan sang istri. Jadi nggak ada faktor yang dicurigai bahwa sang istri yang membunuh, tapi memang itu kejadian yang terjadi real ya. Dan itu juga menimpa ke-98 suaminya yang lain. Jadi kan si yang pertama kan Sultan Merah Johan yang itu yang pertama, terus ke-98 suaminya itu juga seperti itu, ditemukan meninggal usai melakukan malam pertama dengan sang istri. Jadi kejadian itu punya desa-desu bahwa Putri Neng ini memiliki racun yang ditanam pada alat vitalnya. Nah, jadi kematian para suaminya itu tidak menyuruhkan keinginan para lelaki yang untuk tetap menikahi Putri Neng. Jadi kan baru 1, 2, 3, 4, 5 gitu, dengan kasus meninggal yang sama tidak membuat laki-laki itu jadi takut deh menikahi Putri dengan kasus yang malam pertama langsung meninggal. Enggak, tetap para lelaki itu gugup untuk mendapatkan hati Putroneng sendiri ya. Jadi sebenarnya nggak mudah loh untuk mendapatkan hati Putroneng ini sendiri, karena Putri memang memilih untuk bisa menerima pinangan dari setiap laki-laki. Bahkan juga dirinya itu menyebutkan bisa memberikan syarat itu seperti mahar yang tinggi dan juga pembagian kekuasaan wilayah, ya kan. Jadi memang nggak mudah, walaupun dengan kejadian yang mengerikan itu ya, tetap mereka. Jadi dapat kabar juga sih bahwa memang racun ditanam di alat vitalnya Putri ini sendiri dilakukan oleh neneknya pada saat dia masih remaja gitu kan. Jadi itu si nenek bertujuan untuk seperti mengantisipasi terjadinya pemerkosaan terhadap cucunya pada masa perang dulu. Jadi kan si Putri ini kan turun ke dunia peperangan melawan kan. Jadi menjagalah nenek ini menjaga cucunya dengan memberikan racun di alat itu sendiri. Namun kalian tahu apa? Setelah 99 suami ataupun laki-laki yang menikahi Putroneng itu yang meninggal juga dengan cara-cara yang sama misterius pada saat setelah melakukan malam pertama,
adalah seorang laki-laki yang bernama Putro Syekh Syah. Jadi Putro Syekh Syahudam, jadi merupakan seorang guru agama yang menikahi Putro Neng dan menjadi suami ke-100. Namun karena memang beliau memiliki ilmu yang bisa menetralisir racun yang ada di dalam tubuh Putro Neng, yang akhirnya membuat dia itu bisa melewati malam pertamanya dengan putranya secara aman alias selamat. Jadi enggak terjadi kasus seperti 99 suaminya yang telah menikahi Putro Neng nih, aman. Kenapa? Memang Syekh Syahudam ini dia bisa menarik racun yang di dalam tubuh istrinya itu dengan cara memasukkan racun tersebut di dalam sebuah bambu yang dipotong menjadi 2 bagian. Jadi satu bagian itu dibuang ke laut dan satu bagian lagi dibuang ke gunung. Jadi tapi juga dengar kabar kalau setelah memang racun itu dibuang, mereka pun tidak bisa memiliki anak, yaitu memiliki keturunan dari hasil pernikahan mereka tersebut. Jadi memang selain Putro Neng ini yang kenal hebat, dia juga hebat dalam melakukan laki-laki di medan perang ya, karena memang yaitu berpangkat sebagai jenderal dari Cina Buddha, ya kan, dari Cina Buddha. Ataupun ini di bahasa bagusnya, dia itu seorang komandan perang dari Tiongkok yang berpangkat sebagai jenderal dari Cina Buddha. Jadi hebat Putro Neng, cantik, pintar ya kan, tapi mungkin neneknya ini menjaga cucunya biar aman, makanya ditaruh racun ya kan, tapi akhirnya ya membuat 99 suaminya itu meninggal. Dan akhirnya karena suami ke-100 ini memiliki ilmu agama yang kuat dan mengerti dan paham, bisa menarik racun yang ditanam oleh neneknya Putro Neng sendiri, yang membuat akhirnya dia selamat kan. Namun sebenarnya sih kisah dari Putro Neng sendiri ini masih misterius ya, jadi belum diketahui kebenarannya, apakah benar itu 100 laki-laki nikahi Putro Neng itu, ataupun hanya kiasan dalam menggambarkan atau melambangkan kehebatan si Putro Neng dalam melawan musuh di medan peperangan ya kan, atau melakukan 100 laki-laki di medan peperangan. Jadi ya kita belum tahu ke syah dari ceritanya sendiri sih, waktu memang bagian legendanya tuh ada ya, tapi kita ambil nilai positifnya aja ya, karena memang kalau kita bilang orangnya ada beneran, karena memang makamnya itu, makam Putro Neng dan suami yang ke-100 ini Syekh Syahudam ini berada di Jalan Medan Banda Aceh, di Blang Pulau Lok Semaweng Aceh. Jadi kita doakan aja ya, kita ambil yang baik-baik ya, kita ambil yang baik-baik, yang nilai positif. Semoga apapun itu cerita-cerita di zaman dahulu tentang Aceh dan apapun itu, kita ambil yang baiknya aja ya, jadi pelajaran untuk kita ke depan supaya kita nggak salah melangkah, ataupun ya nggak asal bunyi atau asal bilang ya. Oke, lebih dan kurang mohon maaf, ini request dari seorang ya, jadi kita udah bawain. Semoga suka, semoga bermanfaat, dan semoga mengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.